Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa, atau juga dikenal dengan judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang cukup bagi orang-orang yang bertanya tentang obat hati, yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan kaitan antara kebaikan dan keburukan dengan amalan-amalan. Kata beliau rahimahullah, wabil jumlah fal Qur'an min awwalihi ila akhirih sarihun fi tarattubil jaza'i bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyah wal amriyah 'alal asbab. Secara umum Al-Quran itu dari awal sampai akhir tegas dalam mengatur balasan untuk kebaikan, demikian pula balasan untuk keburukan, dan hukum-hukum kauni serta hukum-hukum amri di atas sebab-sebab. Jadi kebaikan dan keburukan itu ada sebabnya. Sebagaimana hukum kauniyah, hukum kauni dan amri, al-ahkam al-kauniyah wal amriyah juga memiliki sebab. Jamaah sekalian, hukum kauni itu seperti ketetapan Allah akan terjadinya perpecahan di tengah umat Islam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadits iftirakul ummah. Beliau mengatakan, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Qila man hiya ya Rasulullah? Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa yang satu ini yang selamat dari neraka? Qala al-jamaah. Maka Nabi SAW bersabda, mereka adalah al-jamaah. Dalam hadits yang lain Nabi SAW mengatakan yang satu ini
ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi terjadinya perpecahan di tengah umat Islam itu hukum Allah yang bersifat kauni, takdir Allah yang tidak mungkin bisa dihindari, dan dikabarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan jamaah sekalian, syariat Allah, al-ahkam al-amriyah, memerintahkan kita semua untuk bersatu. Sebagaimana di surat Al-Imran di ayat yang 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali agama Allah, yaitu dengan Al-Quran dan hadits, dengan sunnah Rasulullah SAW, dan jangan kalian berpecah belah. Jadi perintah Allah, kita semua harus bersatu. Tapi takdir Allah menetapkan adanya perpecahan di tengah umat Islam. Dan itu punya sebab. Sebab bersatu itu kalau semua kita kembali kepada Al-Quran dan hadits. Dan sebab berpecah kalau kita berpaling darinya. Karena itu dalam hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haditsnya juga disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Ibnu Mas'ud mengatakan, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis lurus. Thumma qala hada sabilullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini garis lurus adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi SAW menggaris di kanan dan kiri garis lurus ini banyak garis-garis. Wa qala hadhihi subul. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan yang menyimpang ini ada setan yang mengajak kepadanya. Thumma qara'a. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am di ayat yang 153, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah dia. Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, di antara penafsiran jalan yang lurus di ayat ini adalah agama Islam. Dan landasan pokok agama Islam adalah Al-Quran dan hadits, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengingatkan, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jangan kalian mengikuti as-subul. As-subul ini sebagaimana penafsiran Mujahid, salah seorang ulama ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau mengatakan as-subul adalah al-bid'u wasyubhat. Amalan-amalan yang tidak memiliki landasan dari Al-Quran dan hadits, serta keraguan yang menimpa hati sehingga orang berpecah dari Islam. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Jadi jamaah sekalian, sebab persatuan kalau kita semua kembali kepada Al-Quran dan hadits, dan sebab perpecahan kalau kita berpaling dari keduanya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian wahai umat Islam dua perkara, dua landasan.
Dan kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh kepada dua landasan ini, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW. Artinya apa? Kalau kita sudah tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka pasti kita tersesat. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa al-ahkam al-kauniyah seperti perpecahan itu pasti, karena sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, dan beliau tidak pernah berbohong. Tetapi al-ahkam al-amriyah, perintah Allah memerintah kita untuk bersatu. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima 'alal asbabi wal a'mal. Bahkan tersusun hukum-hukum dunia, demikian pula akhirat, kebaikannya dan keburukannya berdasarkan sebab-sebab dan amalan-amalan. Wa man faqiha hadhil mas'alah wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul intafa'a biha ghayatan naf'i. Maka siapa yang memahami ini, masalah ini, dan dia perhatikan dengan perhatian yang benar, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sampai puncak pada manfaat tersebut. Walam yattakil 'alal qadar jahlan minhu wa ajazan wa tafritan wa ida'atan. Dan dia tidak akan bersandar kepada takdir karena kebodohan, kelemahan, demikian pula menyepelekan dan menyia-nyiakan. Fayakunu tawakkuluhu ajazan wa ajazuhu tawakkulan. Sehingga tawakkalnya itu merupakan kelemahan, dan sebaliknya kelemahan dia jadikan sebagai tawakal. Balil faqih, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang punya fikih di dalam beragama, kullul faqih, semua orang yang faqih, alladhi yaruddul qadar bil qadar, yaitu yang mengembalikan takdir dengan takdir, wa yadfa'ul qadar bil qadar, menghindari takdir dengan takdir, wa yu'aridul qadar bil qadar, menghadapi takdir dengan takdir. Bal la yumkinul insan ya'ishu illa bidalik. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak mungkin manusia bisa hidup kecuali dengan seperti itu. Fa innal ju' wal atash wal barda wa anwa'il makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Karena sesungguhnya kata Imam Ibnul Qayyim, rasa lapar, rasa haus, dingin, dan semua yang mengkhawatirkan serta menakutkan itu merupakan dari takdir. Wal khalqu kulluhum sa'auna fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan makhluk seluruhnya berusaha untuk menghindari takdir ini dengan takdir. Jadi jamaah sekalian, di sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ingin memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh kita berdalil dengan takdir untuk berputus asa. Jadi ada dua kelompok yang menyimpang dalam takdir. Yang pertama Al-Qadariyah, yang kedua Al-Jabriyah. Al-Qadariyah ini mengatakan Allah itu tidak memiliki kehendak, sehingga Allah tidak menakdirkan. Tapi manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. Ini Al-Qadariyah. Dan toloknya Abu Jahal. Karena itu ucapan Abu Jahal, kata dia, al-amru ilaina, urusan itu tergantung kita. In syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Kalau kita mau, kita bisa istiqomah. Kalau kita juga mau, kita bisa tidak istiqomah. Jadi mau-mau kita. Ini kelompok Al-Qadariyah yang menafikan takdir dan kehendak Allah. Dia hanya meyakini bahwa
semua perbuatan manusia itu semata karena keinginannya. Ini kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua adalah Al-Jabriyah, lawan dari Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini Mu'tazilah. Sedangkan Al-Jabriyah kebalikannya, yaitu dia meyakini manusia itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keinginan. Semuanya karena takdir Allah dan mereka itu dipaksa. Ini Al-Jabriyah. Masuk di sini Asy'ariyah dan LGBT. LGBT itu jamaah sekalian, kalau kita nasihati, dia bilang apa? Ini sudah kodrat Tuhan. Suka sesama jenis, kata mereka, itu sudah kodrat Tuhan. Betul atau tidak? Apa jawabannya, betul atau tidak? LGBT bilang, kamu tidak bisa salahkan saya. Ini kan sudah kodratnya Tuhan. Takdir Allah. Betul atau tidak? Kalau yang bilang tidak, berarti ada yang terjadi di luar kekuasaan Allah. Bahaya ini, perlu syahadat ulang. Jamaah sekalian, tidak ada keraguan. Semua terjadi karena takdir Allah. Makanya ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang berubah wujud dengan izin Allah menjadi manusia, kabarkan saya tentang iman. Di akhir rukun iman, apa kata Nabi? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah atau kamu beriman kepada takdir yang baik maupun buruknya. Jadi jamaah sekalian, takdir baik maupun takdir buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun juga. Adanya setan, adanya iblis, adanya kesesatan, adanya LGBT, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang buruk itu makhluknya, iblisnya, setannya, dosanya, LGBT-nya, itu yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan itu semua seluruhnya kebaikan. Makanya kata Nabi SAW di dalam doa beliau, wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu ya Allah selamanya tidak akan pernah disandarkan kepadamu. Adanya kekafiran, kekafiran itu keburukan, tapi Allah menakdirkan kekafiran adalah kebaikan. Kenapa? Apa kebaikannya? Kebaikannya dengan adanya kekafiran, adanya Islam, adanya dakwah tauhid, diutusnya para nabi dan rasul. Kalau tidak ada kekafiran, tidak ada kesyirikan, tidak ada dosa, tidak ada pengajian malam ini. Karena semua orang sudah baik. Jadi tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Cuma jamaah sekalian, kita katakan kepada orang yang berdalil dengan takdir ini untuk melakukan dosa, kalian itu sudah didahului oleh orang-orang musyrik. Perhatikan orang musyrik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Persis ucapannya orang-orang yang memiliki penyimpangan ini. Kata orang musyrik, Allah sebutkan, sayaqulul ladina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in. Berkatalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, seandainya Allah mau, seandainya Allah ingin, maka kami tidak akan berbuat syirik, tidak pula nenek moyang kami, dan tidak akan mungkin kami mengharamkan sesuatu. Perhatikan orang musyrik jamaah sekalian, tidak mau dikatakan musyrik, tidak mau disalahkan. Dia bilang apa?
seandainya Allah mau, kami tidak syirik. Tapi karena Allah menakdirkan, makanya kami syirik. Sampai di sini ayatnya tidak. Ada kelanjutannya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta daku ba'sana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitulah orang-orang sebelum mereka berbohong, berdusta, sampai mereka merasakan azab kami. Jadi jamaah sekalian, seandainya alasannya benar, tidak mungkin mereka diazab. Karena alasannya salah, maka mereka akan menerima azab. Sama juga LGBT. Persis. Dia akan menerima azab. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan dosa, yang berdalil dengan takdir, Allah berikan kepadanya keinginan dan kemampuan. Kamu bisa meninggalkan dosa itu dan kamu punya kemauan. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Qur'an itu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah. Allah katakan manusia punya keinginan. Dan manusia juga punya kemampuan. Makanya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Dan akal sehat mendukung itu. Karena itu jamaah sekalian, dari sisi akal sehat, niat coto dan lekang, niat tonjuk kalotoro, ada coto, ada ikan kering. Kalau dia orang Makassar, yang mana dia pilih? Tidak ada keraguan, pasti coto. Tidak mungkin dia pilih ikan kering kemudian dia bilang, saya makan saja ikan kering karena ini takdir Allah. Tidak mungkin. Dia tahu, dia bisa memilih, dia mampu memilih. Apalagi salo-salo tenangan recoto. Habis Idul Adha belum ada panggilan. Kalau dia orang Makassar pasti pilih coto. Kenapa dia tidak pilih ikan kering kemudian dia bilang, kamu tidak boleh salahkan saya makan ikan kering ini karena kodrat Tuhan. Tidak mungkin, tidak ada yang bilang begitu. Kemudian jamaah sekalian, kita sebagai manusia tahu ada kejadian yang berdasarkan keinginan kita dan ada juga kejadian yang di luar keinginan kita. Itu tadi contohnya, kita pilih contoh, itu keinginan kita. Tapi ada kejadian di luar keinginan kita, di luar kemampuan kita. Contohnya apa? Orang gemetar. Punaram mesti kita wah. Kalau orang demam, gemetar dia. Tidak mungkin dia mengatakan, saya mau gemetar dulu. Ini keinginan saya, tidak mungkin. Itu di luar keinginan dia. Demikian pula orang yang jatuh dari genteng, tidak mungkin dia bilang saya mau jatuh dulu ya dari genteng. Tidak mungkin. Berarti dia bisa membedakan ini keinginan saya dan ini bukan keinginan saya. Jadi manusia punya keinginan. Makanya tidak diterima alasannya kalau dia berdalil dengan takdir untuk melakukan dosa. Dan jamaah sekalian, hukuman homoseksual, LGBT, sepakat para sahabat, hukuman mati. Tidak ada perbedaan pendapat. Cuma mereka beda pendapat bagaimana cara memberikan hukuman mati kepada mereka. Ada yang mengatakan sama, dirajam juga. Seperti orang yang melakukan zina waliyadzubillah padahal dia sudah menikah. Ada yang mengatakan tidak. Cara hukuman matinya itu dibawa dulu ke gedung yang paling tinggi, kemudian dilempar, kemudian dirajam. Seperti kaumnya Nabi Lut. Karena itu Nabi SAW mengatakan jamaah sekalian, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa saja yang kalian dapati melakukan amalan kaumnya Nabi Lut, al-liwat, homoseksual, maka berikan hukuman mati kepada pelaku dan korbannya, dua-duanya. Tapi ingat jamaah sekalian, kita juga perlu menyampaikan bahwa yang menegakkan hukuman itu pemerintah. Qisas, hudud, semuanya urusan pemerintah.
Adapun kita masyarakat, kita tugasnya untuk menasihati. Jadi kita ingatkan ini, jangan sampai habis pengajian ini ketemu bencong di luar, dia bilang, Ustaz, dirajam saja atau dilempar dari gedung. Itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Dan jamaah sekalian, untuk membantah dua kelompok yang menyimpang dalam takdir ini, cukup dengan dua ayat di surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Qur'an ini bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqomah. Jadi Allah tetapkan keinginan untuk manusia. Kemudian setelah itu kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berhasil untuk istiqomah kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin menghendakinya. Jadi Allah memiliki kehendak, bantahan untuk golongan Al-Qadariyah. Jadi jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita bermalas-malasan dengan berdalil bahwasanya ini takdir. Tidak boleh. Karena kebaikan dan keburukan, baik urusan dunia dan akhirat, semua punya sebab, semua punya amalan. Karena itu beliau mengatakan di sini, wahakadah, begitulah man waffaqahullahu wa alhamahu rusdahu yadfa'u qadaral uqubah al-ukhrawiyah biqadari taubah wal iman wal a'mali salihah. Siapa saja yang Allah berikan kepadanya taufik dan berikan kepadanya bimbingan, kepada petunjuk, maka dia akan menghindari takdir hukuman akhirat dengan takdir taubat. Demikian pula takdir beriman dan beramal soleh. Jadi ada takdir orang dihukum di akhirat, dihindari dengan takdir melakukan taubat, iman dan amal soleh. Jadi menghindari takdir dengan takdir. Makanya ini tambahan tadi. Dulu di masa Umar ada pencuri. Jadi ini barang curiannya sudah sampai pada hukuman potong tangan. Kemudian pencuri ini bilang, "Ya Amirul Mukminin mahlan." Wahai Amirul Mukminin Umar, pelan-pelan. Innama saraktu biqadarillah. Saya ini mencuri karena takdir Allah. Bagaimana itu? Kita jawab. Perhatikan jawaban Umar. Amirul Mukminin, wa innama nahnu wa innama naqta biqadarillah. Kami juga potong tanganmu karena takdir Allah. Jadi takdir Allah dengan takdir Allah. Itu bantahan untuk LGBT. Iya. Baik, jadi ini pelajaran penting. Kemudian kata beliau, sedikit lagi, fahada wizanul qadar al-makhuf fid dunya wa ma yudadduhu sawaun. Ini kesamaan takdir yang ditakuti di dunia dan lawannya sama. Jadi kalau di kehidupan dunia ini ada yang kita khawatirkan dan Allah pasti takdirkan, maka jamaah sekalian, kita tempuh sebabnya. Demikian pula lawannya, kebahagiaan di dunia yang Allah takdirkan, kita tempuh juga sebabnya. Itu sama. Farabbud daraini wahidun. Maka Rabb, Tuhan, dua negeri, yaitu dunia dan akhirat, itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatuhu wahidatun. Demikian pula hikmahnya, tujuannya satu. La yunaqidu ba'daha ba'dha wa la yubtilu ba'daha ba'dha. Sebagiannya tidak membatalkan sebagian, sebagiannya lagi tidak membatilkan sebagian. Fahadhil mas'alah min asyrafil masail liman arafa qadraha. Pembahasan ini merupakan masalah yang paling mulia bagi siapa yang mengetahuinya. Wa ra'aha haqqa ri'ayatiha,
dan menjaga dengan penjagaan yang terbaik. Wallahul musta'an, dan hanya Allah yang memberikan pertolongan. Karena itu jamaah sekalian, Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Tidak satupun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat kembalinya di neraka atau di surga. Jadi jamaah sekalian, kita harus yakini Allah sudah menetapkan tempat kita di surga atau di neraka. Bahkan dalam hadits Abdullah bin Amr, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menulis catatan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi Nabi tegaskan, semua kita sudah ditetapkan penghuni neraka atau penghuni surga. Faqala rajulun minal qaum, maka ada yang bilang dari kaum, dan mungkin ini juga pertanyaan yang sama muncul dari kita. Ala nattakilu ya Rasulullah, tidakkah kita santai saja bersandar ya Rasulullah? Kalau dia penghuni surga, pasti juga masuk surga. Kalau dia penghuni neraka, pasti juga tetap masuk neraka. Jadi kita santai saja. Apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Bukan itu jawabannya. Kata beliau, la, tidak. Malu, beramallah kalian. Perhatikan jamaah sekalian. Walaupun kita ditakdirkan, telah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, penghuni surga atau penghuni neraka, tapi Nabi katakan tidak. I'malu, beramallah, fakullum muyassarun lima khuliqalahu, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan jalan takdirnya. Kemudian Nabi membaca surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, yang selalu bersedekah, melakukan kebaikan dan bertakwa serta membenarkan la ilaha illallah, membenarkan adanya surga, maka kami, kata Allah, akan mudahkan dia kepada kemudahan. Jadi sesuai takdirnya. Kemudian Nabi melanjutkan bacaannya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir, pelit, dan dia merasa tidak butuh dengan pahala dan mendustakan la ilaha illallah, mendustakan surga, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan kesulitan. Jadi takdirnya buruk, Allah mudahkan juga kepada amalan-amalan buruk. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita mendapatkan pelajaran. Kalau sampai hari ini kita mampu ibadah, kita mampu istiqomah, menjaga salat 5 waktu, maka mudah-mudahan takdir kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, maka kita pun takut, kita khawatir jangan sampai takdir kita masuk neraka. Maka beriman kepada takdir ini memberikan kita rasa harap dan cemas. Tidak sombong dan tidak juga berputus asa. Bukan berdalil dengan takdir untuk melakukan dosa, bukan itu tujuannya. Kita beriman kepada takdir. Kalau yang kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan takdir kita baik. Dan ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kita takut jangan sampai takdir kita masuk ke dalam neraka. Kita pun cepat-cepat bertobat. Itu tujuannya kita beriman kepada takdir. Bukan untuk berdalil dengan takdir supaya membenarkan dosa. Bukan. Jadi, kata Imam Ibnul Qayyim, ini masalah yang paling inti, paling mulia. Siapa yang memahaminya dan menjaganya, maka orang ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan bimbingannya. Iya. Wa taufik? Iya. Semoga kita semua istiqomah. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu taala alam, barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilakan.
Padahal. Ini kelompok Mu'tazilah ini, apakah di dalamnya itu termasuk Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah? Kemudian ada juga Qadariyah yang Kullabiyah. Kalau Kullabiyah itu bilang apa itu? Iya. Baik. Jamaah sekalian, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ini semuanya diistilahkan oleh para ulama sebagai ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya apa? Landasannya itu, landasan hukumnya adalah berdebat. Jadi siapa yang kuat berdebat itu yang menang. Sampai dalam masalah akidah. Jadi mereka itu kalau dibacakan ayat, dibacakan hadits bertentangan dengan akalnya, namanya juga ahlul kalam, maka mereka menolak dalil. Dan modern ini, belakangan ini disebut dengan filsafat Islam. Dan sangat disayangkan ini banyak sekali di kampus-kampus kaum muslimin. Filsafat Islam, berdebat. Sampai sebagian mereka mengatakan, kenapa kamu sholat? Kita ingin selamat dan mendapatkan ridho Allah, dimasukkan ke dalam surga. Terus dia tanya lagi, kamu sudah ke surga? Makanya mereka banyak yang gila. Orang belajar filsafat itu banyak yang gila. Karena selalu bertanya dan bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita jamaah sekalian. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah lakukan. Mereka lah yang siap-siap yang akan ditanya. Jadi terlalu banyak pertanyaannya, sehingga mereka pun menolak banyak dalil. Dan ini ahlul kalam. Dan mereka semua ini jamaah sekalian bermasalah dalam akidah. Kalau Mu'tazilah, dia mengikuti atau dia berakidah dalam takdir Qadariyah. Karena itu hati-hati dengan ucapan sebagian dai, padahal ini punya titel yang mentereng. Kata dai ini, kalau jodoh itu takdir Allah, sudah Allah takdirkan. Tapi kalau orang mau salat atau tidak, nanti kita pilih, baru Allah takdirkan. Ini Qadariyah. Kenapa? Kita sudah bacakan tadi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semua takdir makhluk sudah Allah catat. Duduknya kita malam ini, salat isya'nya kita, maghribnya kita di Masjid At-Taubah, sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tidak ada yang mengatakan nanti dia salat, nanti dia pilih, baru Allah takdirkan. Itu Qadariyah. Ini jamaah sekalian pelajaran dasar di mahat-mahat sunnah. Beriman kepada takdir. Adapun Asy'ariyah, demikian pula Jahmiyah, mereka dalam masalah takdir berpemahaman Jabriyah. Jabriyah itu begini. Mereka juga punya perumpamaan seakan indah tapi menipu. Kita itu seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Bagaimana itu wayang yang dijalankan oleh dalang? Tidak punya kemampuan, namanya wayang. Dia bergerak ke kanan karena dalang, ke kiri karena dalang. Bukan keinginan dia. Jadi kalau dia melakukan dosa tidak mau disalahkan. Kenapa? Karena dia tidak punya keinginan. Kenapa kamu merampok? Kenapa kamu melakukan zina? Itu
kamu tidak boleh salahkan, karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seperti wayang yang dijalankan oleh dalang, atau seperti daun yang diterbangkan angin, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ini jamaah sekalian, bahaya. Makanya mirip-mirip dengan ucapan sebagian orang, tidak perlu kamu paksa-paksa saya sholat. Nanti kalau ada hidayah, atau hidayah menyapa, nanti saya akan sholat sendiri. Jadi dia tidak seolah menafikan keinginan, kemampuan dari dirinya. Padahal jamaah sekalian, hidayah itu dicari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Bersungguh-sungguh itu ada usaha, ada upaya. Lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar kami akan berikan kepada mereka hidayah untuk ke jalan-jalan kami. Dan yang selamat di sini kata Imam Ibnu Qayyim cuma salafiyah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat yang diistilahkan dengan manhajus salaf. Kenapa? Karena mereka meyakini manusia punya kehendak, manusia punya kemampuan, tapi kemampuan dan kehendak manusia itu di bawah kemampuan Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak rencana kita sudah usahakan, tapi tidak Allah takdirkan, atau Allah takdirkan untuk tidak terjadi, maka kita gagal mencapainya. Jadi di sini yang pertengahan adalah ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan keinginan untuk manusia dan juga menetapkan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mereka semua tadi itu adalah ahlul kalam. Wallahu alam. Ada yang lain, saya persilakan. Padahal. Salam. Baik, jemaah sekalian, kalau yang menafikan secara total ilmu Allah, maka para ulama mengkafirkan mereka. Seperti Ma'bad al-Juhani mengatakan al-amru unufun, atau al-amru unuf. Kata Ma'bad al-Juhani, Rasul Qadariyah, tokohnya Qadariyah, urusan di dunia ini kosong. Apa maksudnya? Allah tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Ini dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena sama dengan menghina Allah, mencela Allah. Sedangkan di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang maha berilmu, Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara serinci-rincinya. Adapun yang kelompok seperti Asy'ariyah itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka mengatakan ada takwil yang salah, ada kesalahpahaman. Tapi kalau mereka tahu hukumnya, maka mereka juga bisa kufur. Tapi karena mereka mendapatkan udzur, maka dia tidak dikafirkan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau saya melakukan apa yang kalian lakukan, mentakwil-takwil, padahal saya tahu, maka saya kafir. Tapi kalian tidak kafir bagi saya karena kalian bodoh. Jadi kebodohan itu merupakan udzur, penghalang dari pengkafiran. Iya. Baik. Jadi yang menafikan ilmu Allah secara total ini yang dikafirkan oleh para ulama. Adapun yang mentakwil atau dia taklid atau dia fanatik kepada gurunya, maka Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah mengatakan ini umumnya diberikan udzur. Iya. Wallahu alam. Ada yang lain, saya persilakan.